Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Lagi. Sol, mi, tiga. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Sekali lagi. Ada yang secara offline maupun secara online. Kecaplah Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan.
Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian. Praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnianya. Tunjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi umat yang terkasih, selamat datang di rumah Tuhan dan bersatu dengan seluruh gereja
pada perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-21. Masuk gereja adalah satu keputusan iman yang sangat penting dan menyelamatkan serta menentukan. Yesus menyebut diri sebagai roti kehidupan, dan barang siapa yang menyantap roti kehidupan itu, ia akan memperoleh hidup kekal. Dan roti itu kita terima dalam perayaan Ekaristi. Maka kita mengambil keputusan iman yang sangat menentukan. Mari kita bersyukur atas peristiwa dan kesempatan ini. Kita sambut tawaran keselamatan yang sangat penting dan menentukan hidup dan keselamatan kita. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perayaan ini dengan lebih dahulu mohon pengasihan dari Tuhan bagi diri kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kecemaran. Semoga kita disucikan karena kita dikasihani oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan bahwa tubuh dan darah-Mu benar-benar makanan dan minuman untuk kehidupan kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pada mula sabda kehidupan kekal, kepada siapakah kami akan pergi? Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Kristus, Putra Allah, yang menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat dengan-Mu dan selalu rindu untuk tinggal bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu,
Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka ia berkata, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
apakah kamu tidak mau pergi juga? Umat yang terkasih, menarik bacaan Injil hari ini. Sungguh suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban dan menantang. Perkataan ini keras. Lalu Yesus menantang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Konteksnya adalah Yesus membutuhkan komitmen, jawaban. Yesus membutuhkan pilihan sikap. Dan sekali memilih, itu harus merupakan suatu pilihan yang terbaik. Dan kalau pilihan terbaik membutuhkan komitmen. Dan pilihan terbaik tentu menjamin sesuatu nilai yang luhur dan mulia. Nah, tentu dalam konteks keberimanan yang luhur dan mulia adalah keputusan iman kita harus mengantar kita pada suatu yang abadi, yaitu hidup kekal. Maka saya mengangkat 3 komitmen yang kita boleh timba dari bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, kitab Yosua menantang orang Israel sesudah mereka keluar dari Mesir dan sekarang menduduki tanah terjanji. Yosua melihat gejala iman lain, bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada orang-orang Amori, orang yang menyembah berhala. Dan ini bisa mengganggu atau bahkan menggoda orang-orang Israel. Maka Yosua tadi dalam bacaan pertama, hari ini saya memberikan pilihan kepada kamu. Apakah kamu akan menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Amori? Yosua bilang, saya dan keluarga saya tidak akan menyembah dewa-dewa. Kami hanya menyembah Tuhan, Yahweh. Maka kita mendengar jawaban orang Israel yang disebut perjanjian Sikem. Jauhlah dari kami untuk menyembah dewa-dewa itu. Jauh dari kami. Alias tidak. Kami tidak akan menyembah mereka. Kami hanya akan menyembah Dia yang dulu telah membebaskan kita dari Mesir dan menyertai kita di padang gurun dan yang memungkinkan kita memasuki tanah terjanji. Jadi orang Israel dari bacaan pertama membuat komitmen religius, komitmen orang beragama. Kami hanya menyembah Allah yang esa. Jadi komitmen religius yang benar. Dan ini tegas. Bahkan bisa menjadi keras. Karena ini serius, jelas, ya. Maka kita bisa menimba nilai komitmen religius. Tentu orangnya tidak mau abal-abal sebagai orang beriman, ya. Nyanda akan lagi ada saat-saat untuk opok pongo atau opok apa, ya, itu. Ini mesti jelas, ya. Komitmen religius kita harus murni. Jauhlah dari kami menyembah-nyembah dewa lain. Kami hanya menyembah Allah yang esa. Komitmen kedua yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan hari ini adalah komitmen Kristiani yang sejati. Apa itu Kristiani? Berarti menjadi pengikut Yesus. Dalam bacaan kedua, surat kepada umat di Efesus, Rasul Paulus berbicara tentang perkawinan sakramental, bahwa Yesus adalah pengantin gereja. Pengantin ini bukan cuma tamang baku dapat di mall. Pengantin. Berarti apa? Memang kau udah pikir baik-baik, Kang.
rupa saudara-saudari yang so kaweng dan yang mau kaweng. Namanya pengantin adalah suatu pilihan. Berarti di sini letak perjuangannya. Serius ini. Nggak main-main. Maka Yesus memilih gereja sebagai pengantinnya. Bukan main Tuhan ya. Memilih kita sebagai pasangan hidup seumur hidup. Maka Rasul Paulus bilang, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan gereja. Bukan main Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, bukannya menjadi penguasa di atas segala-galanya, tapi ia menjadi teman hidup. Dan ia pilih kita sebagai temannya. Aku tidak lagi menyebut kamu murid tapi sahabat. Kamu tidak lagi kusebut hamba tapi sahabat. Bukan main. Martabat kita sebagai orang Kristen begitu luhur karena kita dipilih oleh Tuhan sebagai pengantinnya. Berikut, lebih dalam lagi sebagai seorang pengantin dalam Injil, ia menyebut dirinya roti yang menjadi santapan bagi kita. Wow, luar biasa. Sang pengantin menyerahkan dirinya untuk menjadi santapan rohani agar kita sebagai pasangan hidupnya boleh hidup dan memasuki hidup kekal. Ini jelas, tegas. Mau pilih Yesus sebagai pengantin atau tidak? Atau mau berselingkuh? Masih ada pengantin-pengantin lain. Mau makan pemberian Yesus, menyerahkan dirinya lewat sakramen, Ekaristi. Mengandalkan itu sebagai sumber hidup atau tidak? Banyak orang bilang, aduh perkataan ini keras. Hari ini kita ditantang lewat bacaan ini untuk menjadi orang Kristen sejati. Kalau pertama orang beriman sejati, komitmen kedua adalah orang Kristiani sejati. Satu, bangga menjadi pengikut, bangga menjadi pengantin Yesus. Dan kemudian menjadikan Yesus sebagai sumber hidup. Memang ini tegas, keras. Sekali memilih harus rela mengorbankan yang lain. Pilihan adalah pengorbanan. Dan banyak orang yang kemudian mundur. Yesus kemudian menantang murid-murid, ngoni juga mau mundur? Nah, nanti jawabannya sebentar. Jadi komitmen untuk menjadi orang Kristen. Komitmen ketiga adalah komitmen pada janji-janji. Nah, ada rupa-rupa janji. Saya ada janji imamat. Nah, bapak-bapak ada apa janji apa gitu? Yang paling penting janji pernikahan, Kang. Bacaan kedua. Nah, barangkali kita bisa mudah untuk mengimplementasikan kata-kata ini. Perkataan ini keras. Siapa bisa bertahan? Menjadi keluarga Katolik keras memang. Keras punya. Kang, berat. Nembole kata cikar kanan faya kondios. Nembole ada 02. Itu keras tuh ini. Berat ini. Lebih keras dari cap tikus tara-tara. Apakah kamu juga mau mundur dari ajaran dan komitmen Kristiani ini? Ini Yesus menantang kita. Saya percaya tidak. Deng, tong bilang jangan. Karena kembali lagi ke pengalaman, ketika saudara-saudari memutuskan untuk menikah, apakah ini abal-abal? Oh, ini serius sekali, sampai bakal ae, Kang, dengan calon mama mantu. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki demi menggapai cintamu, sayangku. Abu kalau abu, kalau begitu.
Dan sudah berhasil, sudah menjadi sakramen. Lewat pengalaman padang gurun untuk menggapai panganama itu. Dan itu semua terjadi karena Tuhan menyertai saya. Maka saya berkomitmen pada perkawinan. Keras, tegas memang. Maka hari ini kita diminta untuk komit pada keputusan-keputusan baik dan benar, kendati memang tidak mudah. Luhur, karena itu perlu diperjuangkan. Suci, karena itu jatuh bangun menjaganya. Dan itu terasa suci, karena ketika jatuh saya bangun. Maka saudara-saudara, jawaban Rasul Petrus boleh menjadi inspirasi sumber kekuatan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Inilah yang mesti menjadi jawaban Kristiani kita manakala kita menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan pada komitmen-komitmen itu. Komitmen pada janji sakramental perkawinan atau imamat, komitmen untuk kekal. Mari saudara-saudara, pada perayaan Ekaristi ini kita memohon agar supaya komitmen-komitmen ini menjadi segar lagi dan kita timba kekuatan rohani pada Rasul Petrus, kata-kata Rasul Petrus. Kita juga berdoa untuk keluarga masing-masing. Banyak keluarga berjuang, jatuh bangun untuk mempertahankan keluhuran martabat pernikahan. Kita berdoa, dan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, jangan menyerah, apalagi jalan sakramen, jalan kekudusan. Semoga demikian. Aku percaya akan Allah, doa umat. Kristus adalah yang kudus dari Allah, sabdanya adalah sabda hidup yang kekal. Dialah tujuan sejati hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar setia kepada Kristus, Sang Sabda hidup kekal. Bagi gereja, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah kita mohon, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kepentingan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah berdoa
Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit, semoga mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit tidak menutup hati mereka, tetapi dapat memaknai penderitaan mereka sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Marilah kita berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita, semoga kami semua semakin bersatu dan berani, semakin terbuka satu sama lain di dalam nama Kristus, Sang Sabda hidup kekal. Marilah kita berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Wujud-wujud khusus misa ini bersama keluarga Tumbol Monika, kita mengucap syukur atas yudisium sarjana kedokteran anak terkasih Anastasia Tumbol bersama keluarga Humokor Tulusan, mengucap syukur atas ulang tahun dari Ibu Ansye Tulusan pada hari ini. Bersama keluarga Mongdong Karundeng, mengucap syukur atas ulang tahun dari Ibu Rini Karundeng pada tanggal 20 Agustus, ulang tahun ke-38. Bersama keluarga Anto dan keluarga, mengucap syukur atas ulang tahun dari Mama Emi Roti yang ke-69. Bersama keluarga Besau Baguna, mengucap syukur atas ulang tahun dari Ibu Yudit Margareta Baguna pada tanggal 20 Agustus. Dan sama penyelenggara misa Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, mohon doa untuk segala karya dan pelayanan, dan diberi kesehatan dan semangat mengabdi bagi seluruh anggota. Bapa di sorga, dengarkanlah doa-doa kami semua bersama keluarga-keluarga ini. Semoga ucapan syukur mereka berkenan di hati-Mu, dan biarlah mendatangkan berkat kesehatan lahir batin bagi mereka yang berulang tahun bersama seluruh anggota keluarga, dan diberi kekuatan iman dalam menjalani hidup dengan segala tantangan dan persoalannya. Marilah kita berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berkatilah kami agar memiliki kasih seperti kasih-Mu. Ajarilah kami untuk semakin membuka diri terhadap panggilan keselamatan-Mu bersama dengan semua orang di dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus Saudara, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah.
Marilah berdoa agar persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan pribadi demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu. Dialah Yesus, Juru Selamat kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bermada. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang bersiara di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan masuk. Datanglah sekurang-kurangnya
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatan-Mu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dikembangkan dalam cinta kasih, diberdayakan dalam janji-janji iman kami, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman gereja.
Terima kasih atas kesempatan. Pengumuman Gerejani hari Minggu biasa ke-21 tanggal 22 Agustus 2021. Yang pertama, atas nama umat kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Damianus Pongo PR yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini di paroki kami ini. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi, penyelenggara misa hari ini, Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, juga kepada organis, tim Komsos, dan petugas-petugas lainnya, serta seluruh umat yang boleh hadir bersama pada misa pagi hari ini. Kedua, disampaikan kepada seluruh umat bahwa perayaan Ekaristi hari Minggu sudah dirayakan lagi secara offline, baik di stasi-stasi maupun di gereja pusat paroki. Perayaan Ekaristi di pusat paroki dijadwalkan 3 kali, yakni pada Sabtu sore jam 18, hari Minggu pagi jam 9, dan hari Minggu sore jam 6. Dengan pembagian setiap perayaan Ekaristi 4 wilayah rohani atau sekitar 25% umat. Dengan demikian maka dimohon kepada umat yang merasa tidak sehat atau tidak fit, juga pada orang lanjut usia dan juga anak-anak yang belum menerima komuni, sebaiknya jangan dulu mengikuti perayaan Ekaristi secara offline, melainkan mengikutinya secara online melalui live streaming melalui channel YouTube Komsos dan Facebook. Ketiga, disampaikan kepada seluruh umat pula bahwa terkait dengan pelayanan pastoral paroki tentang penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, bahwa untuk di rumah sakit menyesuaikan dengan peraturan rumah sakit, sedangkan untuk di rumah sebisa mungkin ada keterangan dari dokter, tapi kalau tidak pun maka ketua wilayah rohani dapat memberikan keterangan tentang keadaan pasien, tentunya tentang status COVID-19, agar pastor dapat menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Penerimaan sakramen baptis dilaksanakan sesudah misa seperti yang sudah berjalan selama masa pandemi ini. Dan untuk penerimaan sakramen perkawinan hanya dihadiri oleh keluarga inti saja, kedua belah pihak. Pemberkatan rumah hanya dihadiri oleh keluarga dan tidak ada acara. Acara, kalau ada acara makan, bisa disiapkan dalam bentuk makanan kotak dan dibawa pulang di rumah masing-masing. 4. Terkait tim Satgas atau relawan COVID-19 dan pemanfaatan dana APP tahun 2021, tim Satgas atau relawan tetap berjalan seperti biasa, terus berkoordinasi dengan ketua-ketua wilayah rohani untuk mendata umat yang terdampak dan menjadi prioritas bantuan untuk perekonomiannya, untuk membantu perekonomian keluarga-keluarga yang terdampak. Kelima, disampaikan terima kasih kepada ketua dan pengurus wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dana dan menyetor amplop dana operasional pada bulan Juni dan Juli 2021. Dan bagi wilayah-wilayah rohani yang belum mengumpulkan ataupun belum menyetor, bisa disetorkan kepada bendahara paroki. Keenam, dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional
tahun 2021, yakni bulan September, maka Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta akan menyelenggarakan sosialisasi bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Tenanglah, Aku Ini, Jangan Takut, yang akan dilaksanakan secara daring pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 jam 7 malam. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi seksi katekese dan atau sekretariat paroki. Link daring akan diinformasikan oleh tim Komsos Paroki. Ketujuh, disampaikan bagi seluruh umat atau saudara-saudari atau siapa saja yang berkerelaan hati ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki, yakni Ibu Desi Rares lewat nomor rekening atas nama Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa Kalkuta. 8. Atas nama umat juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Sumesei Nicholas yang sudah bersedia menanggulangi kelanjutan pembangunan Menara Lonceng. 9. Bagi pengurus paroki, stasi wilayah rohani yang membutuhkan informasi dari pastor paroki dapat menghubungi nomor telepon yang ada di warta paroki. Terakhir, sebentar lagi kita akan memiliki TPE antara perayaan Ekaristi bagi umat yang baru yang sudah dipesan oleh paroki. Jadi kita akan mulai menyesuaikan dengan TPE yang baru. Terutamanya tata gerak ya, seperti tadi mulai dari perarakan sampai doa kolekta atau doa pembuka tadi, umat tetap berdiri. Jadi pada pernyataan tobat atau Tuhan kasihanilah kami, umat tetap berdiri sampai doa pembuka atau doa kolekta. Itu di dalam TPE baru. Jadi umat mulai dapat menyesuaikan dengan TPE baru yang akan dibagikan atau digunakan oleh paroki kita. TPE-nya sudah dipesan dan menurut kabar sudah ada di keuskupan. Demikian beberapa penyampaian berita gerejani. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk umat sekalian, semoga diberkati, sehat-sehat, dan mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan serentak menutup perayaan Ekaristi ini. Tuhan sertamu. Moga-moga saudara-saudari sekalian beserta kaum keluarga dan kerabat selama pekan yang baru ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Bangunlah dadaku
Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramennya yang maha kudus pada selama-lamanya. Amin.